papan tulis. Anjing. Ini kok selesai. Duduk. Selamat siang, Farah. Selamat siang, Bu. Farah, tadi Bu Ina dengar katanya kamu dan Kayla bertengkar saat jam istirahat. Apakah benar? Iya, Bu, benar. Jadi kan begini, tadi waktu pelajaran saya sempat meminjam pulpennya Kayla, dan saya juga sudah mengembalikannya. Kayla pun juga sudah tahu. Namun Kayla masih saja bertanya dengan keberadaan pulpen itu, dan sepertinya dia marah. Oh, berarti pulpennya sudah ketemu apa belum? Sudah, Bu, ternyata pulpennya jatuh dan tertutup beberapa buku, Bu. Begitu. Wajar juga jika kamu marah dan kesal kalau dituduh sesuatu yang tidak kamu lakukan. Bu Ina juga marah dan kesal jika dituduh sesuatu seperti itu. Tetapi pasti kamu punya suatu alasan dalam melakukan hal itu. Apa alasanmu? Iyalah, Bu, saya marah. Saya dituduh, sedangkan saya tidak melakukannya, Bu. Ya, wajarlah, mempertahankan harga diri pasti sesuatu yang penting buat kamu. Alhamdulillah, kamu hanya membentak Kayla. Kamu lebih bisa memilih sabar dan menahan diri, kan? Nah, sekarang coba diingat-ingat lagi. Tindakan kamu yang membentak Kayla itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang kamu yakini? Tidak, Bu. Marah-marah membuat saya menjadi capek, menghabiskan energi. Sebenarnya saya orangnya sih penyabar, tapi karena saya dituduh, sedangkan saya tidak berbuat, ya saya marah, Bu. Di saat itu saya tidak bisa memberikan emosi saya. Ya Farah, kita perlu saling menghargai orang lain. Menurutmu, jika sedang marah-marah, sebaiknya apa yang kita lakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi? Saya seharusnya lebih bisa mengendalikan diri, lebih sabar, lebih bisa menahan emosi, dan saya bisa lebih menarik nafas, Bertarik nafas, membuang, dan lebih menenangkan diri, kan? Iya, betul. Bu Ina juga setuju dengan caramu itu. Lalu bagaimana caramu memperbaiki masalah ini? Saya sudah minta maaf dengan Nela, dan Nela sudah memaafkannya. Bu. Alhamdulillah. Saya minta maaf dengan ikhlas, dan Nela juga sudah memaafkannya dengan ikhlas. Untuk selanjutnya, bagaimana? Apakah kamu akan berusaha menjadi lebih sabar lagi? Iya, Bu, saya berusaha menjadi orang yang lebih sabar lagi dan tidak gampang terbawa emosi. Iya, bagus. Semoga niat yang baik akan diridhoi oleh Allah. Jangan lupa ya, tetap menghormati orang lain. Terima kasih Farah, sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Silahkan kembali istirahat. Duduk, Kayla. Selamat siang, Kayla. Selamat siang, Bu. Kayla, Bu Ina dengar tadi katanya kamu tidak membawa buku pelajaran agama. Apakah benar? Iya, Bu, benar. Menurutmu tidak membawa buku pelajaran itu perbuatan benar atau salah? Salah, Bu. Ya, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Bu Ina juga pernah berbuat salah, kamu berbuat salah, orang lain pun demikian. Tapi sekarang Bu Ina tidak mencari siapa salah, siapa benar. Bu Ina di sini mau tahu alasannya, karena perbuatan yang kamu lakukan pasti punya alasannya. Apakah alasanmu? Maaf, Bu, semalam saya kasihkan nonton TV, lalu saya langsung tidur sehingga
belajar ya. Kaila masih ingat dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Ingat Bu, salah satunya disiplin waktu. Iya, Kaila, perbuatanmu itu berarti kurang menunjukkan sikap disiplin waktu. Lalu, maukah kamu memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya akan lebih mengatur waktu saya dengan baik. Waktu belajar saya akan saya gunakan untuk belajar. Saya juga akan minta tolong orang tua saya untuk mengingatkan dan mendampingi saya saat belajar. Iya, bagus Kaila. Bu Ina senang jika kamu melaksanakan hal-hal yang kamu sebutkan itu. Bu Ina juga akan bertanya pada orang tuamu tentang belajarmu di rumah. Semoga niat baikmu akan diridhoi oleh Allah. Begitu ya Kaila? Oke, silahkan istirahat lagi. Halo, nama saya Giovanni Farah Angelika. Dengan praktek restitusi tadi, saya merasa senang karena saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dengan teman saya dan saya menjadi lebih mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila. Setelah melakukan praktek restitusi, saya merasa senang dan bisa bertanggung jawab ketika ada masalah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, saya, Ibu Novi dan Bu Ina, di sini kami CGP angkatan 6 dari Kota Madiun akan menyampaikan diseminasi pengimbasan materi modul 1.4, di mana di sini kami membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah.
kemudian selanjutnya disampaikan oleh Bu Ina tentang posisi kontrol guru. Terima kasih untuk waktunya. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan. 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini ada posisi yang dampaknya adalah negatif, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perilaku kontrol ini perilaku kontrol negatif, sedangkan perilaku kontrol positif itu ada teman dan pemantau. Sedangkan yang manajer itu kontrol diri. Apa bedanya dari kelima hal tersebut? Itu dari cara guru memperlakukan muridnya. Untuk yang penghukum itu biasanya guru itu menghardik dengan kata-kata yang kasar. Banyak kalau ngomong itu pakai tanda seru. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu ngancam. Seperti itu posisi penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, guru tersebut itu sering menggunakan kalimat-kalimat yang membuat siswa itu merasa bersalah, rendah diri. Contoh kalimatnya adalah seperti, kamu sudah mengecewakan saya. Seperti itu, kamu sudah mengecewakan ibu guru. Kalau posisi teman, itu guru berperan sebagai teman. Kalimat yang sering diucapkan itu seperti teman sendiri. Lakukan demi bapak ibu guru ya. Ya sudah, nanti bapak ibu akan bantu kamu. Seperti temannya. Sedangkan kalau pemantau itu lebih ke menanyakan apa peraturannya, nadanya datar, tidak ada nada marah atau nada yang menghardik, seperti itu tidak ada, tetapi lebih ke menanyakan apakah kamu tahu aturannya, apakah kamu masih mengingat keyakinan yang kita miliki, seperti ini. Sedangkan manajer itu posisi kontrol yang lebih tinggi dari pemantau. Jadi kalau manajer di sini itu guru sudah bisa membuat siswa tersebut merasa nyaman untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian lanjut, keyakinan kelas. Di sini disebutkan keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah tersebut. Pembentukan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas,
melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas di sini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu satu, bercurah pendapat. Jadi semua warga kelas, ada guru atau wali kelasnya, kemudian semua murid melakukan curah pendapat. Kemudian setelah melakukan curah pendapat, meyakini, kemudian mereka mencatat atau menulis di lembaran kertas yang mereka yakini. Apa sih bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Beda. Kalau peraturan kelas itu biasanya lebih detail, lebih jelas. Kalau keyakinan kelas itu namanya yakin. Yakin itu berarti kita percaya bahwa nilai-nilai yang kita yakini itu benar untuk kita. Seperti itu. Jadi beda. Kalau peraturan kelas itu biasanya tidak boleh membuang sampah, ya, seperti itu. Kata-katanya seperti negatif seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya lebih positif. Kemudian setelah menulis di lembar kertas, kemudian biasanya ditempel, kemudian ditinjau kembali. Apakah ada kalimat-kalimat yang sama? Jika nanti sama, maka dijadikan satu. Kesimpulannya apa? Kemudian setelah dibuat keyakinan kelas, ditinjau apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas setiap anak, semuanya sudah setuju. Kalau sudah setuju, maka keyakinan kelas itu bisa ditempelkan di kelas. Setiap anak, guru pun juga bisa melihat. Kalau sudah yakin dengan nilai kebenaran itu, ya harus sudah percaya dengan dirinya sendiri akan melakukan hal itu. Contoh, kalau kalimat negatif itu jangan berlari-lari di kelas, itu bisa diganti dengan kalimat positif seperti berjalanlah di kelas. Ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kemudian lanjut. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sangat berbeda. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, yang tidak diinginkan oleh siswa pastinya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Anak-anak disuruh memilih. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Kalau hukuman itu negatif, dampaknya negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Sedangkan restitusi itu positif. Ciri-ciri dari restitusi yaitu satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan. Selanjutnya, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah dan mengembalikan mereka pada kelompoknya. Biasanya kan yang kita lakukan, seumpamanya siswa itu salah maka keluar dari ruangan apa. Nah itu berarti siswa tersebut disendirikan dari kelompoknya. Bukan itu yang harus kita lakukan, tetapi membuat siswa itu bisa langsung kumpul dengan kelompoknya dengan cara restitusi. Kemudian restitusi sendiri itu ada 3 langkah yang disebut segitiga restitusi. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi bukannya kita sebagai guru tuh kalau sudah tahu dia salah terus nyalah-nyalahkan, tidak. Tapi caranya dengan menstabilkan identitas siswa tersebut. Kalimat yang bisa kita tawarkan atau tanyakan kepada siswa tersebut adalah 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga pernah seperti itu. Itu contoh kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Jadi siswa kalau ditanyai kalimat-kalimat seperti itu, yang pertamanya emosi apa-apa, kalau ditanyai dengan kalimat yang seperti itu lebih datar, tidak ada emosi di gurunya, maka siswa itu juga akan merasa, oh ya, saya memang salah, saya tidak sempurna. Tetapi dia tidak akan terpuruk gitu, karena gurunya wes tahu salah terus nyalah-nyalahnya ya, tambah sedih seperti itu. Terus sisi yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini tujuannya, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Baik itu yang dilakukan manusia tujuannya baik atau buruk itu pasti punya tujuan. Biasanya kalau siswa melakukan kesalahan itu pasti juga ada tujuan di situ. Tujuannya apa? Biasanya ya cari perhatian atau cari apa. Ini kalimat yang dikatakan bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Alasan apa yang kamu punyai sehingga kamu melakukan itu, nak? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa sebelumnya kelas itu sudah membuat keyakinan kelas.
Otomatis kalau sudah membuat keyakinan kelas, siswa-siswa itu sudah yakin dengan apa yang ditulis mereka itu benar atau baik. Sehingga kalau mereka berbuat kesalahan, kita sebagai guru bertanya pada mereka, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kalau siswa itu ditanya seperti itu, pasti mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka menjawab tidak sesuai, Bu. Nah, apa seharusnya yang kita yakini? Lalu dia menjawab, menjabarkan tujuan kita itu adalah kita membantu mereka untuk menemukan atau membuat mereka mengetahui kesalahannya dan bisa merubah orang yang salah menjadi orang yang sukses. Itu tujuan dari restitusi. Mungkin cukup dari saya penjelasan yang saya berikan seperti itu berkaitan dengan disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan, bisa disampaikan. Jika ada salah maupun kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Inam. Begini Bapak Ibu, semua yang kami sampaikan tadi mungkin sudah Bapak Ibu lakukan di kelas selama ini. Tetapi mungkin kalau yang sekarang mungkin untuk implementasinya di kurikulum Merdeka, yang mungkin kurikulum yang saat ini lagi up seperti itu. Nah, dari tadi yang kami sampaikan, mungkin Bapak Ibu, apa sih itu yang disampaikan kok bahasanya gitu sekali, mungkin kok bahasanya aneh sekali, jarang digunakan atau didengar. Nah, mungkin untuk bahasa yang lebih mudah dipahami di sini, disiplin positif ini adalah tata tertib Bapak Ibu. Tetapi kalau tata tertib itu kan biasanya yang membuat dari sisi sekolah saja. Nah, seperti itu. Nah, di mana budaya positif di sekolah ini salah satunya dengan membuat keyakinan kelas, yang keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Jadi semua warga sekolah, di mana setiap siswa diminta membuat satu keyakinan atau satu peraturan yang dijalankan selama proses pembelajaran. Jadi peraturan itu dibuat tidak hanya satu arus saja, tetapi dua arus. Jadi untuk implementasinya ini saya hanya sharing saja dengan Bu Ina yang sudah kami lakukan di kelas. Jadi kami menyampaikan kepada siswa, setiap siswa membuat satu keyakinan kelas atau satu peraturan, kemudian ditempel di kertas post-it, ditempel di papan tulis, kemudian dianalisis bersama. Apakah ada aturan-aturan yang sama? Mungkin ada yang kalau ke belakang izin pada guru, mungkin seperti itu, atau tidak boleh ngomong kalau bu guru menjelaskan. Mungkin ada yang sama. Nah, yang sama-sama itu tadi dijadikan satu, kemudian dirumuskan menjadi judulnya keyakinan kelas. Dan jadi judulnya disiplin positif. Mungkin di PMM-nya Bapak Ibu ada. Nah, ya ini berhubungan dengan itu implementasinya saat di kelas. Nah, saat proses pembelajaran nanti apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sampaikan bersama dan yang sudah menjadi kesepakatan bersama,
itu mengobatinya menggunakan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu. Sebetulnya biasanya sudah pasti, saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Kan seperti menanyakan, ya kalau melakukan selalu atau betul ya nak, mungkin itu sudah disampaikan Bapak Ibu. Nah, mungkin di Kumer ini kita lebih diberikan fondasi atau teori konsepnya untuk melakukan seperti itu dan lebih diarahkan, jadi lebih terancang seperti itu. Harapannya dari diseminasi kita ini semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di kelas tentang penerapan budaya positif ini di kelas, sehingga proses pembelajaran di kelas lebih berpihak kepada anak, juga sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zamannya, sehingga proses pembelajaran bisa lebih bermakna agar siswa-siswi kita bisa mencapai keberhasilan dan kesejahteraan hidupnya di masa depan. Terima kasih. Sekian. Oh iya, monggo. Ini menawi kebetulan untuk Bentar Bu Yuli. Monggo. Terima kasih Bu Novi, betul yang dikatakan Bu Novi. Di PMM memang ada disiplin positif dan insya Allah untuk kelas 1 sudah memulai namanya, tapi bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Kami membuat seperti itu. Jadi hal-hal apa saja yang menjadi atau menjadi hal yang tidak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan, nanti konsekuensinya seperti apa itu kita sepakati dari pihak guru dan siswa. Sehingga kalau ada yang melanggar, saya selalu bilang, ayo kamu baca kesepakatan kelas kita. Misalnya ada yang melanggar nyun sewu buang sampah sembarangan, langsung saya minta, coba anak-anak di kesepakatan kelas ada tidak tulisannya tentang sampah? Oh iya Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akhirnya tanpa saya harus marah, mereka itu tahu kesalahan. Betul, itu namanya disiplin positif. Insya Allah kita di kelas 1 sudah, tapi namanya bukan keyakinan Bu. Nyun sewu, saya ganti dengan kesepakatan kelas. Demikian Bu Novi. Terima kasih Bu Yuli. Iya, dari keyakinan kelas tadi yang sudah diyakini bersama-sama. Nah, kemudian untuk kalau sudah yang ditempel, sudah dengan kesepakatan, berarti namanya berganti dengan kesepakatan. Ya, terima kasih untuk kelas 1 yang sudah melaksanakan budaya positif ini. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin menanggapi. Bu Ina, mungkin mau menambahkan? Penerapan budaya positif di sekolah. Monggo Bu. Ya. Penerapan budaya positif di sekolah, judulnya seperti itu. Ya, budaya itu penangkapan saya tidak hanya tata tertib. Nah, salah satu contoh yang ada di sekolah kita itu punya budaya apa supaya bisa dilaksanakan, minta contoh itu di sekolah kita. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Ina mau membantu menjawab. Ya, terima kasih Pak. Ya benar, namanya budaya itu yang pertama pasti dari kelas dulu kecil-kecil, kemudian menjadi membudaya satu sekolahan melakukan hal tersebut. Namanya budaya positif tidak berkaitan dengan keyakinan kelas saja. Banyak, apalagi SDN Rorombo ini sekarang ini sebenarnya sudah menerapkan budaya-budaya positif tersebut. Tetapi mungkin karena materinya baru, terus kita baru mengetahui. Contoh penanaman karakter seperti itu.
kita yang setiap pagi menyambut siswa datang, itu termasuk budaya positif. Menghargai orang lain, itu kan berarti budaya positif. Kemudian setiap pagi kita juga melakukan pembiasaan pagi seperti itu, juga budaya positif. Yang di kelas membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang lama-kelamaan kalau di kelas itu sudah melakukan keyakinan kelas, nyambung ke kelas lain-lain, akan menjadi budaya positif yang bagus di sekolah. Seperti itu mungkin kalau menurut saya. Baik, itu tadi Pak Yosef jawaban dari Bu Ina. Nah, baik, terima kasih atas sumbangsi saran kritik dari Bapak Ibu, teman sejawat, rekan-rekan semua. Jika ada kurang lebihnya dari yang kami sampaikan tadi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Kustia SPD, guru kelas 6. Saat saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ina di kelas, saya juga termotivasi ingin mempraktekannya di kelas saya karena pembelajarannya berpusat pada siswa dan mendorong terwujudnya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.